Kita sudah melihat betapa gilanya angka yang dihasilkan kampanye ini. Namun, jika kita menyingkirkan budget triliunan rupiah dari Tokopedia, apa intisari strategi yang tersisa? Apa playbook yang bisa diadaptasi oleh bisnis apapun? Slide ini merangkumnya ke dalam 4 pilar yang bekerja seperti sebuah reaksi kimia. Mari kita lihat pilar pertama dan keempat. Momen budaya dan perpaduan emosi promo. Teknologi iklan PPC tercanggih sekalipun akan mati kutu jika audiensnya tidak punya hasrat membeli. Tokopedia menggunakan Ramadan, momen budaya terbesar di mana dompet masyarakat terbuka sebagai bahan bakarnya. Tapi mereka tidak jualan mentah-mentah. Mereka menggabungkan emosi, tradisi berbagi dengan logika, diskon. Ini adalah manipulasi psikologis yang brilian. Konsumen merasa mereka berbelanja untuk ibadah dan tradisi, sementara promo memberikan pembenaran logis untuk segera check out. Lalu kita masuk ke kotak kedua, kekuatan tema. Mengapa menggunakan kata ekstra? Di bulan Ramadan, jutaan brand akan berteriak diskon, sale, atau promo spesial. Kata-kata itu sudah menjadi noise, kebisingan. Dengan memonopoli satu kata spesifik, ekstra, Tokopedia menciptakan diferensiasi kognitif. Saat orang mendengar kata ekstra di tahun 2018, otak mereka langsung terhubung ke aplikasi warna hijau. Itulah brand positioning. Namun, semua psikologi dan branding ini hanyalah omong kosong tanpa kotak ketiga, integrated campaign. Pesan yang brilian harus dikirimkan lewat mesin yang masif. Tokopedia menggabungkan PPC Google untuk menangkap pencarian, dipadukan dengan influencer dan media sosial untuk menyebarkan gaungnya. Kesimpulannya, iklan digital yang sukses bukanlah tentang menguasai satu platform saja, melainkan kemampuan mengorkestrasi budaya, psikologi, dan teknologi secara bersamaan. Kita sampai pada pertanyaan paling kritis hari ini. Jika saya bukan Tokopedia, jika saya tidak punya triliunan rupiah, apakah semua teori ini relevan? Jawabannya 100% relevan. Perhatikan slide ini. Eksekusi teknis dan nominal uangnya mungkin berbeda, tetapi DNA strateginya, rumus fundamentalnya, sama persis untuk konglomerat maupun bisnis rumahan. Bagi brand besar, tujuan mereka menggunakan momentum budaya adalah untuk mempertahankan dominasi dan market share secara nasional. Mereka bermain di kuantitas. Namun bagi UMKM atau brand independen, tujuannya adalah memonopoli niche, ceruk pasar. Anda tidak perlu menembak semua orang. Anda hanya perlu menembak orang yang tepat di waktu yang tepat. Mari ambil contoh nyata di luar e-commerce. Katakanlah besok Anda merintis kampanye digital untuk produk pangan lokal organik yang melawan dominasi ultra-processed food. Anda tidak perlu menyewa artis TV nasional. Cukup gunakan targeting yang presisi di Meta Ads untuk menjangkau komunitas healthy lifestyle. Lalu, kolaborasikan narasi budaya lokal tersebut dengan mikro-influencer yang memang passionate di bidang gizi. Anggarannya kecil, tapi engagement rate-nya bisa jauh lebih mematikan daripada iklan TV. Tolong catat rumus di bagian bawah slide ini. Timing plus orkestrasi media plus relevansi budaya, hasil besar. Platform iklan seperti Google dan Facebook tidak peduli seberapa besar nama perusahaan Anda. Mesin bidding mereka buta terhadap status sosial. Mereka hanya peduli pada siapa yang iklannya paling relevan bagi user. Di arena digital ini, Daud bisa mengalahkan Goliat setiap hari. Kita telah sampai di akhir pembedahan kasus monumental Ramadan Extra 2018. Slide kesimpulan ini bukan sekadar ringkasan sejarah, melainkan sebuah cetak biru, blueprint. Banyak pemasar digital pemula yang tersesat dalam kerumitan teknis bidding dan algoritma PPC, hingga mereka melupakan hukum dasar dari pemasaran itu sendiri. Keempat poin di layar Anda ini mengembalikan kita pada fundamental tersebut. Jika kita peras intisarinya, poin 1 dan 3 menegaskan satu kebenaran mutlak. Mesin algoritma secanggih apapun tidak akan bisa menyelamatkan kampanye yang tidak punya jiwa. Menyentuh emosi audiens dan menghormati momen budaya lokal adalah kunci utama yang membuka dompet konsumen. Sementara poin 2 dan 4 adalah mesin pemburunya.
Integrasi antar kanal adalah cara kita mengepung audiens. Dan kabar baiknya, mesin ini bisa dirakit oleh siapa saja, dari konglomerat raksasa hingga UMKM lokal. Namun, jika Anda hanya boleh membawa pulang satu pelajaran dari seluruh studi kasus Tokopedia hari ini, pusatkan perhatian Anda pada baris paling bawah. Kemenangan dalam iklan digital selalu dan akan selalu ditentukan oleh 3 pilar emas. Waktu yang tepat, momentum, media yang tepat, targeting, orkestrasi, dan pesan yang tepat, relevansi visual dan emosional. Hilang satu pilar saja, budget Anda akan menguap tanpa hasil. Tokopedia membuktikan bahwa iklan digital terbaik adalah iklan yang tidak terasa seperti jualan paksa, melainkan terasa seperti perayaan bersama. Selanjutnya, mari kita masuk ke teknis bagaimana platform seperti Google dan Meta mengeksekusi ini di belakang layar.